Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, silabus 7 akan mempresentasikan materi tentang user interface dan user experience. Nah, di sini perkenalkan kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 22650051. Saya Umi Andriani, NIM 22650043. Perkenalkan, saya Naitul Hikmah dengan NIM 22650001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Nah, di sini kami akan lanjut ke materinya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai user interface atau UI. User interface atau UI adalah bagian dari sistem atau aplikasi yang langsung berinteraksi dengan pengguna. UI berfokus pada tampilan visual dan elemen grafis yang memungkinkan pengguna menjalankan fungsi sistem dengan mudah dan nyaman. UI menjembatani pengguna dengan sistem, sehingga pengguna dapat memahami cara kerja aplikasi tanpa harus mengetahui proses teknis di dalamnya. Selanjutnya ada tujuan user interface. Yang pertama ada mempermudah interaksi antar pengguna dan sistem. Salah satu tujuan utama UI adalah memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Antarmuka yang baik mampu menerjemahkan fungsi-fungsi sistem yang kompleks menjadi bentuk visual yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua adalah menyediakan tampilan yang menarik dan konsisten. UI bertujuan untuk menghadirkan tampilan visual yang menarik secara estetika, namun tetap fungsional. Tampilan yang menarik dapat meningkatkan minat pengguna untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengurangi kesalahan pengguna atau human error. UI dirancang untuk meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh pengguna atau human error. Kesalahan sering terjadi akibat desain antarmuka yang tidak jelas, ambigu, atau terlalu kompleks. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna. UI bertujuan untuk menciptakan pengalaman penggunaan yang nyaman, sehingga pengguna tidak merasa terbebani saat berinteraksi dengan sistem. Kenyamanan ini berkaitan dengan tata letak, ukuran elemen, warna, serta kejelasan informasi. Yang kelima, ada meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pengguna. UI yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna karena sistem terasa mudah digunakan, responsif dan profesional. Tampilan yang rapi dan terstruktur juga menciptakan kesan bahwa sistem dapat dipercaya. Baik, selanjutnya yaitu komponen user interface. Nah, yang pertama yaitu layout atau tata letak, yaitu pengatur posisi elemen seperti menu, tombol, dan konten agar rapi dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu warna atau color scheme, yaitu digunakan untuk membangun identitas visual dan membantu fokus pengguna. Yang ketiga yaitu tipografi atau jenis dan ukuran huruf yang mempengaruhi keterbacaan informasi. Yang keempat yaitu icon dan gambar yang membantu pengguna memahami fungsi tanpa harus membaca teks panjang. Yang kelima yaitu tombol dan navigasi, yaitu merupakan elemen yang memungkinkan pengguna berpindah halaman atau menjalankan perintah. Selanjutnya itu user experience atau UX. User experience atau UX adalah keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan suatu sistem, mulai dari kemudahan pengguna, kenyamanan, hingga kepuasan setelah menggunakan aplikasi tersebut. UX tidak hanya mencakup tampilan, tetapi juga alur penggunaan, efisiensi proses, dan emosi pengguna. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tujuan user experience. Yang pertama di sini memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Nah, salah satu tujuan utama UX adalah menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan menyenangkan bagi pengguna. Pengalaman ini tidak hanya berkaitan dengan tampilan visual, tetapi juga dengan bagaimana sistem merespon tindakan pengguna, seberapa lancar proses yang dilalui, serta perasaan pengguna saat menggunakan sistem tersebut. Nah, yang berikutnya, yang kedua, memastikan sistem mudah dipahami dan digunakan. UX bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dengan berbagai latar belakang, termasuk pengguna baru yang belum pernah menggunakan sistem sebelumnya. Oke, yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. UX dirancang untuk meningkatkan kepuasan pengguna sebagai indikator keberhasilan sistem. Selain kepuasan, UX juga berperan dalam membangun loyalitas pengguna.
terutama pada sistem yang digunakan dalam jangka panjang seperti sistem e-learning, sistem informasi akademik, atau aplikasi layanan publik. Nah, yang berikutnya yang keempat, meminimalkan kebingungan dan kesalahan pengguna. Nah, di sini mengurangi kebingungan dan kesalahan pengguna selama berinteraksi dengan sistem. Kebingungan sering muncul akibat alur sistem yang tidak jelas, informasi yang berlebihan, atau desain yang tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. UX bertujuan untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas secara cepat dan efektif. Sistem yang memiliki UX baik memungkinkan pengguna mencapai tujuan dengan jumlah langkah seminimal mungkin dan waktu yang lebih singkat. Nah, poin keenam, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna. Nah, di sini UX juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berpusat pada pengguna. Artinya, seluruh fitur atau alur sistem dirancang berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik pengguna. Selanjutnya, aspek-aspek user experience. Yang pertama, usability atau kegunaan. Seberapa mudah sistem digunakan oleh pengguna. Accessibility atau aksesibilitas. Kemampuan sistem diakses oleh semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Ketiga, efisiensi. Seberapa cepat pengguna menyelesaikan tugas. Kemudian, learnability, seberapa cepat pengguna memahami cara menggunakan sistem. Kelima, satisfaction atau kepuasan, tingkat kenyamanan dan kesenangan pengguna saat menggunakan sistem. Selanjutnya, tahapan perancangan UX. Yang pertama, riset pengguna. Mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik pengguna. Kedua, perancangan alur atau user flow. Menentukan langkah-langkah yang dilalui pengguna. Ketiga, wireframe dan prototype. Membuat gambaran awal struktur sistem. Keempat, pengujian atau usability testing. Menguji sistem berdasarkan pengalaman pengguna. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan, menyempurnakan sistem berdasarkan hasil pengujian. Terakhir, hubungan UI/UX. UI dan UX saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. UI yang menarik tanpa UX yang baik akan membingungkan pengguna, sedangkan UX yang baik tanpa UI yang mendukung akan terasa kurang nyaman. Oleh karena itu, keduanya harus dirancang secara seimbang agar sistem dapat digunakan secara optimal. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.